Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 Audit Sumber Daya Manusia Pengembangan Karir yang beranggotakan kelompok Adi Hidayat, Zakia Aulia Pradana, saya sendiri Syafri Barudin dan Wulan Sri Lestari. Pada slide pertama yaitu pengertian karir menurut para ahli. Yang pertama ada dari Irianto. Pengertian karir meliputi elemen-elemen objektif dan subjektif. Elemen objektif berkenaan dengan kebijakan pekerjaan atau posisi jabatan yang ditentukan organisasi. Sedangkan elemen subjektif menunjukkan pada kemampuan seseorang dalam mengolah karir dengan mengubah lingkungan objektif, misalnya dengan mengubah pekerjaan atau jabatan, atau memodifikasi persepsi subjektif tentang suatu situasi, misalnya dengan mengubah harapan. Kemudian ada dari Simamora, kemudian dari Gibson dan kawan-kawan. Kemudian pada slide kedua yaitu pengertian pengembangan karir menurut para ahli. Yang pertama ada dari Handoko. Pengembangan karir adalah peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir. Pengembangan karir yang lebih baik sangat diharapkan oleh setiap pegawai, karena dengan perkembangan ini akan mendapatkan hak-hak yang lebih baik dari apa yang diperoleh sebelumnya, baik material maupun non-material, misalnya kenaikan pendapatan, perbaikan fasilitas, dan sebagainya. Sedangkan hak-hak yang bersifat non-material, misalnya status sosial, perasaan bangga, dan lain sebagainya. Yang kedua ada dari Stun dalam Kaderisman. Seperti ini definisinya. Kemudian pada slide ketiga yaitu 6 tujuan pengembangan karir yang itu membantu dalam mencapai tujuan individu dan perusahaan menurut Mangkunegara tahun 2013. Yang pertama, membantu dalam mencapai tujuan individu dan perusahaan. Yang kedua, menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. Yang ketiga, membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka. Yang keempat, memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan. Yang kelima, mengurangi turnover dan biaya kepegawaian. Yang terakhir, mengurangi kewasangan profesional manajerial. Selanjutnya yaitu indikator pengembangan karir menurut Rifai tahun 2009 dalam halaman 274 sampai 279. Yaitu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada prestasi kerja, kedua exposure, ketiga jaringan kerja atau networking, keempat pengunduran diri, kelima kesetiaan pada organisasi, keenam pembimbing dan sponsor, dan terakhir pengalaman internasional. Kemudian ada tujuan pengembangan karir. Menurut Andrew J. Dabrin dalam bukunya Anwar Perang Mangkunegara tahun 2000 yaitu membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan, menunjukkan hubungan kesejahteraan karyawan, membantu karyawan menyadari kemampuan potensi mereka. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zakia Aulia Pradana. Kemudian materi selanjutnya adalah tujuan pengembangan karir menurut Mangkunegara, yaitu yang pertama adalah untuk membantu dalam pencapaian tujuan baik itu individu dan perusahaan. Yang kedua adalah untuk menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. Yang ketiga adalah untuk memperkuat hubungan antara pegawai dan juga perusahaan. Yang keempat yaitu untuk membuktikan tanggung jawab sosial. Yang kelima untuk memperkuat pelaksanaan program-program yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keenam adalah untuk mengurangi turnover dan biaya-biaya kepegawaian. Dan yang terakhir adalah untuk menggiatkan analisis dari keseluruhan pegawai. Selanjutnya adalah tujuan dari pengembangan karir menurut Handoko tahun 2000, yaitu yang pertama untuk mengembangkan para pegawai agar dapat dipromosikan. Yang kedua adalah untuk mengungkapkan potensi yang dimiliki oleh para pegawai di perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah untuk mendorong pertumbuhan dari pegawai. Yang keempat adalah untuk memuaskan kebutuhan pegawai. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan karir para pegawai ke depannya. Kemudian materi yang selanjutnya adalah manfaat dari pengembangan karir menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Umi Farida, yaitu untuk meningkatkan kemampuan karyawan dan untuk meningkatkan suplai karyawan yang berkemampuan. Kemudian manfaat selanjutnya menurut Rifai pada tahun 2004, yang pertama adalah untuk meluruskan strategi dan juga syarat-syarat karyawan intern. Yang kedua adalah untuk mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Yang ketiga adalah untuk memudahkan penempatan karyawan ke luar negeri. Yang keempat untuk membantu di dalam keanekaragaman tenaga kerja. Yang kelima untuk menyaring potensi yang dimiliki oleh para karyawan. Yang keenam untuk mengurangi penimbunan karyawan. Dan yang terakhir adalah untuk memuaskan kebutuhan para karyawan di perusahaan. Selanjutnya adalah manfaat dari pengembangan karir secara umum, yaitu yang pertama
Karyawan dapat lebih memahami passion ataupun kemampuan yang mereka miliki. Yang kedua adalah untuk peningkatan kesejahteraan para karyawan. Yang ketiga, relasi para karyawan dapat semakin berkembang. Yang keempat, partisipasi karyawan dapat semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah peningkatan motivasi bekerja para karyawan. Kemudian materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari jabatan karir. Yang pertama adalah jabatan karir struktural, yaitu jabatan karir yang secara tegas ada dalam organisasi atau perusahaan. Nah, kedudukan dari jabatan karir struktural ini bertingkat-tingkat, dimulai dari tingkat yang terendah hingga tingkat yang tertinggi. Kemudian yang kedua adalah jabatan karir fungsional, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas pokok suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari pengembangan karir. Yang pertama adalah pengembangan karir secara informal, yaitu karyawan atas keinginan dirinya sendiri dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan skill atau kemampuan yang dia miliki dengan mempelajari buku-buku maupun literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan ataupun jabatan yang dia punya. Yang kedua adalah pengembangan secara formal. Pengembangan secara formal yaitu karyawan ditugaskan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan yang baik itu dilakukan oleh perusahaan maupun yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan ataupun lainnya. Tahapan-tahapan pengembangan karir. Tahapan awal atau tahap pembentukan merupakan tahap penekanan pada perhatian untuk memperoleh jaminan terpenuhinya kebutuhan dalam tahun-tahun awal pekerjaan. Tahap mempertahankan. Tahapan ini individu mempertahankan pencapaian keuntungan atau manfaat yang telah merasa terpuaskan baik secara psikologis maupun finansial. Tahap lanjutan adalah tahap di mana pertimbangan jaminan keamanan sudah mulai berkurang, namun lebih menitik beratkan pada pencapaian harga diri dan kebebasan. Tahap pensiun, di mana tahap ini individu telah menyelesaikan satu karir dan dia berpindah karir yang lain. Menurut Dessler 2007 halaman 192 mengemukakan adanya tahapan-tahapan utama dari siklus karir. Tahap pertumbuhan. Tahap ini berlangsung kira-kira sejak lahir sampai usia 14 tahun. Dalam periode ini, orang mengembangkan pemahaman mandiri melalui identifikasi dengan interaksi orang lain seperti keluarga, teman, dan guru. Tahap penjelajahan. Tahap ini terjadi pada periode usia 15 sampai 24 tahun. Individu secara serius menjelajahi berbagai alternatif kedudukan, berusaha untuk mencocokkan alternatif ini dengan minat dan kemampuannya, serta mencoba memulai suatu pekerjaan. Tahap penetapan. Tahap ini berlangsung kira-kira dari usia 24 sampai 30 tahun, yang merupakan jantung dari kehidupan kerja kebanyakan orang. Tahap pemeliharaan. Tahap ini berlangsung pada usia sekitar 45 sampai 65 tahun. Selama periode ini mengamankan tempatnya dalam dunia kerja. Tahap kemerosotan. Tahap ini disebut juga usia pensiun, di mana individu menghadapi prospek harus menerima atau berkurangnya level kekuasaan dan tanggung jawab. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir karyawan menurut para ahli. Menurut Siagian tahun 2006, ada 6 faktor yang sangat mempengaruhi pengembangan karir bagi karyawan. Prestasi kerja yang memuaskan. Prestasi kerja yang memuaskan merupakan pangkal tolak pengembangan karir seorang adalah prestasi kerjanya dalam melakukan tugas yang dipercaya kepadanya. Tahap prestasi kerja yang memuaskan. Pengenalan oleh pihak lain. Pengenalan oleh pihak lain yang dimaksud di sini adalah berbagai pihak yang berwenang memutuskan layak atau tidaknya seorang dipromosikan, seperti atasan langsung dan pimpinan bagian kepegawaian yang mengetahui kemampuan dan prestasi kerjanya. Kesetiaan pada organisasi. Kesetiaan pada organisasi merupakan dedikasi seorang pegawai yang ingin terus berkarya dalam organisasi tempatnya bekerja untuk jangka waktu yang lama. Pembimbing dan sponsor. Pembimbing adalah orang yang memberikan nasihat-nasihat atau saran-saran kepada karyawan dalam upaya mengembangkan karirnya. Sedangkan sponsor adalah seorang dalam perusahaan yang dapat menciptakan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan karirnya. Kesempatan untuk bertumbuh. Kesempatan untuk bertumbuh merupakan kesempatan yang diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuannya, baik melalui pelatihan-pelatihan, kursus, dan juga melanjutkan jenjang pendidikan. Berhenti atas permintaan dan kemauan sendiri. Berhenti atas permintaan dan kemauan sendiri merupakan keputusan seorang karyawan untuk berhenti bekerja dan beralih ke perusahaan lain yang memberikan kesempatan lebih besar untuk mengembangkan karir karyawan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir karyawan menurut Martoyo tahun 1999 halaman 78. Pendidikan formal. Pendidikan formal sangat berpengaruh dalam pengembangan karir seorang. Hal ini karena setiap perencana pengembangan karir pegawai, manajemen, organisasi tentunya memperlihatkan pendidikan setiap pegawai yang akan mengikuti program pengembangan karir tersebut sesuai dengan latar belakang pendidikan. Pengalaman kerja. Terkadang untuk mengikuti suatu program pengembangan pegawai dibutuhkan pengalaman kerja tertentu, misalnya untuk program pengembangan karir, pengembangan level manajemen, harus memiliki pengalaman sebagai manajer atau minimal sebagai asisten manajer. Sikap atasan. Sikap atasan juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi program pengembangan karir pegawai. Atasan yang memiliki sifat terbuka dan menyayangi kemajuan karir pegawainya tentunya akan mengupayakan suatu program pengembangan karir yang tepat. Prestasi kerja. Setelah pegawai diterima, ditempatkan dan dipekerjakan, maka tugas manajer adalah melakukan penilaian prestasi kerja pegawai tersebut. Pendidikan dan latihan. Dalam pengembangan karir pegawai, faktor utama yang menjadi penilaian adalah seorang pegawai tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dipromosikan. Lowongan jabatan. Adanya lowongan jabatan baru tentunya membutuhkan pegawai dengan kriteria keterampilan dan kemampuan tertentu. Untuk itu perlu dilakukan program pengembangan pegawai yang bertujuan mempersiapkan pegawai untuk memegang jabatan baru tersebut. Adapun kendala dalam pengembangan karir, kebiasaan buruk dan perilaku buruk, kurangnya informasi untuk mengembangkan karir, ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif, kurangnya jaringan yang mendukung, kurangnya kesadaran diri tentang kekuatan diri, pengetahuan dan keterampilan diri, tujuan karir, dan nilai-nilai yang tidak selaras. Baik rekan-rekan sekalian, materi selanjutnya yang akan saya bahas itu mengenai instrumen audit SDM, di mana terdapat 3 instrumen audit, yaitu yang pertama ada daftar periksa, kedua wawancara, dan yang ketiga ada kuesioner. Yang pertama yang akan saya bahas itu ada daftar periksa, di mana daftar periksa ini merupakan serangkaian pertanyaan yang disusun secara cermat mengenai kegiatan, kebijakan, prosedur, dan sebagainya dalam perusahaan. Nah, dalam melakukan audit internal, auditor bisa menggunakan daftar periksa ini sebagai perangkap alternatifnya. Berikut ini kami tampilkan contoh dari instrumen audit SDM dari pengembangan karir dalam bentuk daftar periksa, di mana dalam contoh ini terdapat beberapa kolom. Yang pertama ada uraian pertanyaan, di mana isinya itu merupakan sekumpulan pertanyaan yang diajukan auditor kepada auditor. Dan yang kedua itu ada pernyataan mengenai ketersediaan atau kelengkapan dari data yang dimiliki. Dan yang ketiga itu ada catatan auditor. Nah, kemudian selanjutnya instrumen yang kedua itu ada wawancara, di mana wawancara ini merupakan suatu kegiatan percakapan antara 2 orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Nah, tujuan dari wawancara ini merupakan suatu langkah untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang dilakukan oleh pewawancara. Nah, selain kegiatan audit seperti observasi, wawancara juga selalu digunakan oleh auditor untuk memperoleh data ataupun fakta yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Berikut kami tampilkan pula contoh dari instrumen audit SDM dari pengembangan karir dalam bentuk wawancara. Nah, baik teman-teman semuanya, selanjutnya itu ada instrumen audit SDM dari pengembangan karir dalam bentuk kuesioner. Nah, kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tertulis dan diajukan kepada seseorang ataupun sekumpulan orang untuk mendapatkan suatu jawaban. Nah, untuk instrumen audit SDM pengembangan karir dalam bentuk kuesioner, kami telah membuat satu contoh yang akan ditampilkan, di mana kuesioner tersebut dibuat berdasarkan pendekatan dimensi dan indikator menurut Rifai. Menurut Rifai, terdapat 2 dimensi, yaitu manajemen karir dan perencanaan karir, di mana manajemen karir tersebut memiliki beberapa indikator, diantaranya yaitu ada kebijakan organisasi, kedua prestasi kerja, tingkat pendidikan, dan yang terakhir ada kaderisasi. Dimensi yang kedua yaitu perencanaan karir, di mana memiliki beberapa indikator pula seperti pelatihan, pengalaman kerja, beban kerja, dan pengembangan diri.
Nah, berikut ini kami tampilkan contoh dari kuesioner yang telah kami buat, di mana terdapat beberapa pertanyaan ataupun pernyataan yang akan diajukan oleh auditor kepada audite, dan terdapat pula alternatif jawaban yang nantinya akan dipilih audite untuk menjawab semua pertanyaan ataupun pernyataan yang telah diajukan sebelumnya. Nah, baik teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kami buka.